warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fardila. Saya dari kelas reguler E, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Jadi pada hari ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, itu kewirausahaan, dan dosen pengampunya adalah Ibu Atika Wasila SPD MPD. Dan tugasnya adalah menceritakan kembali mengenai pengusaha sukses yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Nah, jadi saya akan mengangkat kisah dari pengusaha sukses, yaitu dari Raymond Albert Krauss yang lahir pada tanggal 5 Oktober pada tahun 1902, yang lahir di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Dan Red Krauss ini merupakan pengusaha waralaba McDonald's. Kisahnya yaitu pertama, McDonald's ini adalah usaha yang sangat sukses. Mengapa saya mengangkat McDonald's ini menjadi yang saya angkat? Karena McDonald's adalah makanan yang sangat populer di dunia, terutama di Indonesia. Bahwa bisa kita ketahui bahwasannya McDonald's ini sangatlah populer di kalangan anak-anak, dewasa maupun orang tua. Dan kita akan menceritakannya. Pertama, Red Krauss itu adalah seorang penjual gelas kertas. Gelas kertas tersebut dijual oleh Red Krauss. Dan selanjutnya Red Krauss menjual mixer dari Earl Prince. Dan mixer tersebut dijual di berbagai macam restoran. Restoran tersebut banyak restoran yang menolak penjualan mixer dari Red Krauss. Dan suatu ketika Red Krauss mendapat telepon bahwasannya mixer itu dijual di satu restoran yang akan membeli mixer tersebut. Restoran tersebut adalah McDonald's. McDonald's tersebut dimiliki oleh Mac dan Dick. Jadi restoran tersebut adalah restoran McDonald's. Pada tahun 1954, Red Krauss datang ke McDonald's dan membawakan mixer milkshake tersebut ke restoran McDonald's. Dan pada saat itu Red Krauss sendiri melihat bahwasannya pada usaha ini adanya kecepatan atau skill. Jadi dalam pembuatan hamburger ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 detik. Beda dengan restoran lainnya, pembuatan hamburger ini dibutuhkan kecepatan dari karyawan dan pekerjanya. Jadi setelah itu Red Krauss diajak oleh Max untuk berjalan-jalan mengunjungi restorannya. Dan suatu ketika keesokan harinya Red Krauss menemui Mac dan Dick. Setelah menemui Mac dan Dick, Red Krauss memiliki rencana agar membuka bisnis waralaba McDonald's ini. Bisnis waralaba McDonald's ini akhirnya disetujui oleh Mac dan Dick. Dan pada saat itu juga ada kertas putih, dan disitulah adanya perjanjian bahwasannya Red Krauss telah menjalankan waralaba bisnis McDonald's. Pada tahun 1955, Red Krauss membuka berbagai macam cabang McDonald's dengan rasa yang sama. Jadi pada saat itu cabangnya itu sangatlah banyak. Dan pada saat itu juga lebih besar harapan atau peluangnya untuk Red Krauss menjalankan usaha bisnis waralabanya tersebut. Dan pada saat itu juga usahanya sangatlah berkembang pesat dan akhirnya bisa membuka 5 cabang sekaligus di Amerika Serikat. Dan pada saat itu juga
Red Cross memutuskan untuk menambah menu, tetapi Make dan Mix tidak menyetujuinya. Bahwasannya Make dan Mix hanya memperbolehkan 3 menu, yaitu hamburger, kentang goreng, dan milkshake. Dan pada saat itu, setelah penjualannya sangatlah besar dan keuntungan sangatlah tinggi, beberapa lama kemudian usahanya itu menurun dan akhirnya penurunan keuangannya range. Red Cross mengalami penurunan keuangan sehingga dia harus dalam menjalankan bisnisnya juga, Red Cross juga rela untuk menjual rumahnya tersebut. Jadi Red Cross menjual rumahnya agar bisnis yang dia jalani itu tidaklah putus di tengah jalan. Dan akhirnya Red Cross bertemu dengan investor yang ingin sekali bekerja sama dengannya. Setelah itu masih sama, penurunan juga terjadi dan akhirnya Red Cross bertemu dengan konsultan. Konsultan itu mengatakan bahwa apabila kamu mau usaha kamu sukses, maka kamu akan merubah cara bisnis kamu. Jadi apabila ada seseorang yang bekerja sama dengan Red Cross untuk membuka cabang McDonald's, Red Cross pertama ia harus membeli tanah. Setelah dia membeli tanah, pada saat itu juga Red Cross membuka peluang agar keuangannya itu tidak menurun, yaitu apabila ada seseorang yang bekerja sama dengannya, maka seseorang tersebut harus menyewa tanah tersebut apabila ingin membangun usaha McDonald's-nya. Jadi usaha McDonald's-nya itu akan lancar apabila seseorang tersebut menyewa tanah dan para pembuka cabang baru itu bisa menyewa tanahnya dan membuka McDonald's tersebut. Jadi akhirnya Red Cross membuka bisnis properti restoran. Jadi ia juga menyewa tanah dan menjalankan usaha bisnis McDonald's-nya. Dan suatu ketika Red Cross menelpon Mike dan Dick mengatakan bahwasannya ia mau membeli usaha McDonald's-nya. Karena kita tahu bahwa cabang dari McDonald's, Mike dan Dick bersaudara ini hanyalah satu cabang di California. Dan pada saat itu juga Mike mengalami kambuh sakit diabetes. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan Red menjenguknya. Red Cross juga mengatakan bahwa ia bisa membeli usaha McDonald's-nya. Dan Mike dan Dick menyetujuinya. Akhirnya usaha waralaba dari Red Cross ini sudah dimiliki oleh Red Cross itu tersendiri. Jadi McDonald's itu sudah menjadi miliknya Red Cross. Dan kita tahu bahwa kegigihan dari pekerja atau sesuatu yang diharapkan dari penjualan McDonald's ini adalah Red Cross itu membuat kecepatan dari karyawan-karyawannya agar pelanggan tidak menunggu lama. Jadi hamburger ini dibuat hanya dengan waktu 30 detik saja, jadi bisa diminati langsung oleh pelanggannya. Dan selain kecepatan, Red Cross juga mengatakan bahwa label dari McDonald's ini yaitu M. Mengapa M? Karena di sini adalah kekuatan dari makanan cepat saji itu McDonald's. Jadi kita harus mengetahui bahwasannya kegigihan itu sangat diperlukan kepada setiap orang yang ingin menjalankan usahanya. Jadi kegigihan itu sangatlah diperlukan apabila seseorang ingin menjadi seseorang pengusaha yang sukses atau waralaba yang sukses, sehingga dia bisa membangun usahanya. Dan Red Cross juga dapat membangun usahanya pada tahun 1961 atau pada tahun 1961 ia bisa membuat usahanya sendiri dan usahanya sangatlah mendunia, terutama di Indonesia. Jadi begitulah
hasil dari tugas kewirausahaan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.